Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Tak lupa selawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 6 golongan orang yang sholatnya bersama setan. Mencapai perasaan khusyuk dalam sholat bukanlah perkara mudah. Ada saja tindakan atau pikiran yang pada akhirnya mengurangi kekhusyukan dalam sholat. Hal tersebut tidak terlepas dari ulah dan tipu daya setan. Golongan yang tercipta dari api ini senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna. Itulah mengapa manusia harus selalu waspada, terutama saat melaksanakan ibadah wajib ini. Ada 6 golongan orang ini bersama setan saat sedang menjalankan sholatnya. Bukan mengikuti manusia melaksanakan salat, namun setan tidak berhenti mengganggu hingga manusia tidak berdaya. Lantas, siapa saja 6 golongan tersebut? Simaklah video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahaminya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, golongan yang pertama, orang yang was-was dalam niat. Orang yang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal ini membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankannya. Misalnya saja lupa jumlah rakaat atau lupa bacaannya. Golongan yang kedua, orang yang ingat ini dan itu. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk salat, tiba-tiba teringat akan hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia salat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran di kepala manusia. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan salat seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan salatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian golongan yang keempat, orang yang tidak fokus pada salatnya. Tidak fokus saat melaksanakan salat juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat salat. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu adalah curian setan atas salat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian golongan yang kelima, orang yang salatnya tergesa-gesa. Karena ingin mengerjakan hal lain, biasanya seseorang salat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya ini pertanda bahwa kita sedang bersama setan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari salat? Rasulullah berkata,
dia tidak sempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam salat lebih buruk daripada mencuri harta. Kemudian golongan yang keenam, wanita yang salat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan wewangian juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat salat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai wewangian agar tidak khusyuk. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW larang. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian. Hadis riwayat Muslim. Inilah 6 golongan orang yang salatnya bersama setan. Semoga para sahabat yang dirahmati Allah yang sedang menyimak video ini dijauhkan daripada 6 golongan ini. Agar salat kita tidak bersama setan, maka perbaikilah salat kita agar lebih khusyuk. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.